Baik, teman-teman, atau rekan-rekan, semuanya. Di sini saya akan sharing tentang pemasangan telematik atau yang kita biasa disebut dengan Hino Connect. Di sini ada contoh keterangannya tuh, yang pertama dari perangkat retropik telematik sampai dengan proses aktivasi dan update data. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Dutro PIN 2017 ke 2019 itu menggunakan part yang sama dengan part OEM atau Original Equipment Manufacturing, yaitu sebuah alat perlengkapan asli dari pabrik. Nah, yang kedua itu untuk Dutro PIN di bawah 2017 dia juga masih menggunakan part Retrofit dengan fuse tab. Dan untuk medium truk juga, untuk khususnya untuk Ranger dan bus, dia juga menggunakan part Retrofit dengan fuse tab modelnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah alatnya itu, yaitu dengan kita biasa disebut dengan Hino Connect. Nah, alat ini bisa dipasang di unit Dutro 2017 ke 2019 dengan menggunakan konektor sebanyak 6 pin. Nah, sebetulnya untuk pemasangan fuse tab ini kita bisa memasang di Ranger dan di Dutro juga, hanya yang membedakannya itu di fuse tabnya aja nih ya. Ini untuk Dutro di bawah 2017 ini menggunakan fuse tab yang dipakai adalah jenis mini blade. Nah, sedangkan untuk medium truk atau Ranger dan bus seperempat yang kita biasa disebut, dia menggunakan jenis fuse-nya itu fuse low profile atau mini fuse. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Baik, kita langsung aja lanjut. Yang pertama tentunya si alat tersebut, Hino Connect tersebut, usahakan dalam keadaan aman, tidak lembab atau tidak basah, karena itu dapat menghindari resiko kerusakan alat. Yang kedua, hilangkan listrik statis pada diri Anda sebelum melakukan instalasi. Nah, contohnya jika ada kabel yang terlupas atau ground, nah itu sebaiknya kita gulung dulu atau pakai solasi supaya tidak mengenai alat Hino Connect agar tidak terjadi konslet. Jika kita membutuhkan penerangan, ya kita seperti senter atau baterai kita persiapkan saja, karena proses pemasangannya perlu ketelitian. Ya, tentunya kita harus mengganjal bagian kendaraan dengan aman. Yang kedua, menahan di bagian roda depan sisi kanan. Yang ketiga, fungsikan rem tangan, transmisi harus netral, dan kunci kontak yang paling penting itu harus dalam posisi off. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kabel dengan berwarna yang berbeda. Yang pertama itu kabel dengan warna kuning itu sebagai signal K. Yang merah itu dia sebagai fuse baterai. Yang terakhir yang warna abu-abu ini adalah untuk engine running. Nah, di sini itu terdapat 4 kabel yang disambungkan nantinya ke fuse box. Nah, kita bisa lihat di sini ada alatnya itu, yaitu yang pertama alatnya Hino Connect, yang kedua itu kabel harness dan junction. Nah, kabel junction ini dia tidak bisa dipasang di untuk Ranger. Kenapa? Karena untuk segi speedometer dan pemasangan juga tidak ada di Ranger. Ini khusus adanya dipasang di Dutro tahun 2017 ke tahun 2019. Ya, kenapa dia bisa dipasang di tahun 2017 ke 2019? Karena untuk dari manufacturing Hino itu sama, karena dia sudah ada terpasang telematiknya. Jadi customer jika ingin dipasang atau tidak dipasangnya telematik, tetap ada itu tempat alat untuk penyimpanan Hino Connect tersebut. Jadi sudah ada tempatnya lah, istilahnya begitu. Nah, yang pertama
kita mau melakukan pemasangan nih di mobil unit Dutro. Yang pertama kita cabut dashboardnya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah kita cabut dashboard kita buka speedometernya, mur-murnya. Setelah kita buka, lepaskan. Nah, selanjutnya di sini ada kabel harness junctionnya nih. Yang pertama kita hubungkan ke main harness, yang kedua kita hubungkan ke konektor telematik, yang ketiga kita hubungkan ke konektor panel speedometer. Jadi ada 3 yang kita harus dihubungkan di harness junction ini, seperti yang kita bisa lihat. Nah, ini sambil nyambung ya. Nah, kita bisa lihat itu ada alatnya tuh, Hinokoneknya itu dia sudah ada alatnya, tidak usah pakai bracket lagi karena dia sudah terpasang, disediakan oleh perakitan. Setelah kita melakukan pemasangan, selanjutnya kita tutup kembali setelah melakukan pemasangan dan pasang dengan rapi speedometer dan dashboardnya tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat adanya ground dan adanya fuse tab. Nah, di sini ada catatan untuk medium truk dan bus atau Dutro, prosedur instalasi jika dilakukan adalah sama. Itu yang membedakannya itu adalah fuse-nya aja yang berbeda. Iya dong, pasti berbeda karena Dutro kan 12 volt misalnya, kalau Ranger kan 24 volt. Nah, di sini ada ketentuannya, yaitu ada ground, kabel ground, ada fuse tab kabel merah yaitu untuk standby baterai. Yang kedua ada fuse tab dengan label kuning untuk key on atau untuk masuknya. Yang ketiga ada fuse tab dengan label putih untuk engine running atau untuk inputnya. Yang keempat ada kabel hitam dengan sekun, yaitu untuk pemasangan groundnya. Nah, ini adalah contoh fuse box yang ada di sebelah kiri penumpang ya, di bagian bawah. Ini adalah contoh fuse box untuk Hino Ranger. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Yang pertama kita cari untuk ground. Nah, kita cari ground, kita cari ground. Setelah kita menemukan ground di sini, lalu kita pasang ground tersebut. Nah, yang kedua itu kita harus bisa menemukan fuse standby baterai atau fuse yang memiliki tegangan standby di baterai. Nah, tapi pastikan kendaraan dalam kondisi mati kunci kontak off. Nah, kita bisa mengecek tegangan fuse tersebut, memiliki tegangannya tergantung dari jenis baterainya yang digunakan. Nah, kita bisa memilih fuse yang memiliki tegangan konstan 12 atau 24 volt dari baterai meskipun kendaraan dalam kondisi mati. Artinya harus kita mencari standby dalam keadaan kunci kotak off. Nah, setelah kita menemukan fuse input baterai untuk perangkat telematik, lalu kita pasang. Nah, kita lepaskan fuse tuh yang sudah kita ketemu di standby baterai yang telah kita temukan, lalu pasang di penghubung fuse, kemudian gabungkan. Nah, gabungkan fuse tersebut itu dengan perangkat telematik. Nah, ini contohnya nih. Contohnya yang 5 ampere ini adalah perangkat telematik. Yang keduanya itu fuse standby baterai. Nah, kita digabungkan dengan fuse tab. Nah, setelah kita gabungkan lalu kita masukkan lagi ke tempat lubang posisi fuse tersebut. Nah, di sini ada sedikit contoh cara mencari fuse standby. Pertama kita mau cari baterai standby, COP. Cari kunci kontak kita apa masalah? Posisi kunci kontak off ya, lock ya, off. Oke, sip. Ya, dapat posisi baterai standby. Setelah kita cek ternyata ECO ya, fuse-nya. Kita ganti yang lain. Kemudian kita cari lagi yang lain
ada baterai standby 15 di sana dapat baterai standby. Nah itu contoh cara mencari fuse standby ya teman-teman. Nah yang kedua itu kita harus mencari fuse yang memiliki tegangan 12 atau 24 volt dari baterai pada saat kunci kontak posisi on, namun mesin belum dinyalakan ya. Nah kita harus mencari. Nah setelah kita mencari, kita dapatkan posisi kunci kontak pada posisi on. Nah kita harus cek tegangannya dari fuse apakah yang memiliki 12 volt atau 24 volt, itu tergantung dari baterai yang digunakan. Nah pada kunci kontak diposisikan dalam kondisi on, ya itu harus menunjukkan fuse tersebut dengan tegangannya harus memiliki keluar. Nah di sini setelah melakukan pengecekan pada fuse yang memiliki tegangan 12 sampai 24 volt, nah tidak ada tegangan pada saat kunci kontak dalam posisi off. Nah pas di off kan itu tidak ada tegangan ya, pas di on kan dia harus ada tegangan. Nah setelah menemukan fuse yang memiliki tegangan dari baterai pada saat kunci kontak posisi on, kita dapat memilih fuse tersebut sebagai fuse K. Nah artinya kita telah menemukannya. Nah koneksi dengan fuse tab dengan label warna kuning yang setelah tadi dilihatkan. Setelah dapat, lepaskan fuse K on tersebut. Nah lalu atau fuse tersebut itu adalah fuse pengapian ya. Kita bisa pasangkan fuse tab tersebut dengan label kuning. Kemudian fuse tersebut kita bisa digabungkan untuk perangkat telematik tersebut. Nah ini adalah contohnya nih, kita udah dapatkan nih perangkat telematik dan fuse K on nya. Nah setelah kita dapat, kita gabungkan tuh, masukkan ke box kering lagi. Nah di sini ada contoh nih untuk pemasangan input K on kabel warna kuning. Oke, bisa lagi ya. Selanjutnya kita cari key on. Contohnya key on posisinya key on posisinya bang. Nah itu adalah contoh videonya mencari key on. Nah maklum ya, nanti kita untuk prakteknya kita bisa di lapangan ya. Di sini ada catatan nih, untuk jenis kendaraan Hino tidak terdapat fuse engine running yang ada tegangan saat engine running saja, sehingga menggunakan fuse K on, ada tegangan saat K on. Nah dan seterusnya di sini itu ada indikator, ada modemnya untuk mengecek apakah perangkat sudah bekerja baik atau enggaknya. Yang pertama itu ada LED 1 indikator GNSS atau DPS nya. Jika berkedip satu kali setiap 1 detik berarti kondisi oke, dia menerima signal dengan kuat. Yang kedua, jika dia berkedip satu kali setiap 0,4 detik kondisi tidak ada signal, artinya lemah itu signalnya. Yang selanjutnya indikator GSM, jika lampunya berkedip satu kali setiap 4 detik dia menerima signal dengan akurat. Nah jika dia berkedip satu kali setiap 0,2 detik kondisi tidak ada signal. Nah jika lampu LED-nya menyala terus, artinya alat dalam proses terhubung dengan server. Artinya kalau dia menyala terus alatnya terhubung, berarti bagus dengan server. Indikator yang ketiga itu adalah LED-nya itu off atau mati, tidak ada alat yang terhubung. Kalau off atau mati tidak nyala sama sekali. Nah kalau dia menyala, dia akan berkedip satu kali setiap 5 detik, artinya alat tersebut terhubung. Nah semua alat berkedip satu kali setiap 10 detik sama dengan alat dalam kondisi tidur atau dalam keadaan mati. Di sini bisa kita lihat juga ada indikatornya nih, setiap berkedip satu kali itu bagaimana sih alat itu bisa
memancarkan kedipannya itu. Ya. Nah sekarang dilihatkan ke teman-teman yang lain posisi nyalanya, yang satu setiap 0,4, yang satu 0,2 ya. Nah itu kita bisa lihat dari video tersebut, yang satu 0,4 detik, yang kedua 0,2 detik, artinya itu GSM yang sedang tidak ada signal. Nah video selanjutnya itu yang sedang tidak ada signal berkedip satu kali setiap 0,4 detik. Nah jika dia sedang terhubung dengan server, LED akan menyala terus tentunya. Jadi sekarang yang tinggal nyala terus ya, yang tinggal nyala terus itu artinya sudah terhubung dengan server. Nah jadi di sini posisinya kan off kan ya, posisinya off, tetapi dia sudah dapat harus standby. Kalau standby otomatisnya langsung nyala ya. Cuma nanti kalau seperti ini kasusnya posisi lock ya, dia nanti nyalanya hanya dikasih waktu sampai 10 menitan atau sampai 20-an menit dia masih bisa nyala, tapi setelah itu 10-20 menit dia akan masuk ke posisi sleep atau deep sleep ya. Nah ini masih nyambung, dan ini kalau kita lihat di web telematik ya, kalau sudah diaktifasi ketika dia nyala terus ya, itu berarti dia sudah connect. Di sini juga ada beberapa video lagi untuk dia bagaimana sih cara menerima signal yang kuat. Dia akan berkedip satu kali setiap 1 detik. Jika ia sedang tidak ada signal, dia akan berkedip 1 kali setiap 0,2 detik. Nah alat ini dalam keadaan tidur, dia tidak akan menyala. Dia akan menyalanya itu berkedipnya itu setiap 1 kali setiap 10 detik. Nah, Listrik 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini yang untuk catatan buat teman-teman semuanya, jika ingin memasang Hinoconnect atau telematik, pastikan itu dalam mengarah ke atas, menghadap langit-langit. Mengapa demikian? Karena jika posisinya telematik dia kehalang atau ketutup sama komponen-komponen yang lain, misalnya logam, ini akan buruk sekali. Akan tidak ada signal, dan ini akan mengalami gangguan terhadap telematik tersebut. Nah intinya itu dia harus menghadap ke atas dan bebas, tidak ada halangan. Nah yang selanjutnya ini untuk proses selanjutnya, bagaimana sih cara mengaktifasinya. Nah untuk saat ini yaitu kirimkan foto barcode pada perangkat telematik. Nah setelah dipoto kita dikirim ke atau di email ke Agnes Nugroho, itu orang HMSI nya. Setelah kita mengirimkan, nanti dia akan mencatat di bagian HTO nya atau CRO. Nah setelah itu SA akan melakukan updatean kilometer pada kendaraan sesuai dengan yang di web telematik. Maka setelah aktif, SA bisa melakukan update kilometer. Nah tapi jika kilometer tidak diupdate, maka data telematik akan mulai dari nol lagi. Ada alat atau untuk mengecek Hinoconnect itu bermasalah apa enggaknya. Ini alat ini masih dalam proses perkembangan juga. Nah istilahnya itu SST nya kita terhubung. Nah seperti yang bisa kita lihat, diagnosis tool telematik yang kedua terhubung dengan perangkat, yang ketiga terhubung dengan laptop. Nah ini juga masih dalam proses perkembangannya lagi. Nah
demikian penjelasan dari saya. Mungkin untuk aktualnya itu dan pemahamannya itu kita bisa dicontohkan di lapangan langsung. Ini saya menjelaskan secara gambaran besarnya aja ya. Terima kasih teman-teman.